Baik, saya memberi judul ini saya hari ini adalah blended learning, the new normal and emerging technology. Eh, kita tahu bahwa sebentar, coronavirus disease ini dimulai terdeteksi awal di kota Wuhan itu pada seingat yang saya ingat itu di Desember 2019. Lalu kemudian ditetapkan pandemi ini oleh WHO pada 11 Maret 2020. Nah, 1 minggu sebelum itu kami sudah bersiap-siap karena pada waktu itu ada 2 orang penderita awal yang diekspos di media, lalu kami tahu bahwa itu akan cepat sekali menular. Maka kemudian kita masuklah ke proses e-learning yang nanti saya akan ceritakan. Nah, kita lihat bahwa bagaimana situasi sebelum pandemi itu beda sekali. Kami terbiasa, kampus kami memang hanya sekitar 2.000 mahasiswa, itu biasa berkumpul, kuliah dengan tatap muka, melakukan kegiatan UKM, hima, seminar, kemudian ada ekskul macam-macam, ada yang kemudian berkaitan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, mahasiswa kampus lain, dan sebagainya. Itu biasa dilakukan dalam situasi crowd ya, berkumpul dalam jumlah banyak dan melakukan kegiatan bersama-sama. Itu situasi yang tidak bisa dihindari, memang pada waktu itu kampus selalu seperti itu. Lalu kemudian pandemi itu masuk dan dengan cepat terpapar ya penduduk itu. Ini saya ngambil data ya, cepat sekali terpapar dan lalu pemerintah mengeluarkan aturan lockdown karena crowd itu dilarang. Bagaimana situasi pada saat pandemi ini saya ambil data dan ternyata memang pandemi ini memang membutuhkan physical distancing, avoid crowd, dan akibatnya pada kampus ya memang harus study from home, work from home, dan keep hygiene, ya sehat, harus sehat. Saya dan tim itu termasuk yang tidak siap sama sekali karena memang IBN tidak punya e-learning sebelumnya. Kami tidak menjalankan e-learning. Kami menjalankan seluruh perkuliahan kami secara tatap muka, baik di kelas S1, S2, kalau sekolah kami juga dari pagi sampai maghrib itu kelas siang, kelas pagi, reguler. Lalu ada kelas malam untuk para karyawan. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, kami mulai 6:30 sampai jam 9:30 malam, itu kelas malam. Dan berjalan dari Senin sampai Sabtu. Perkuliahan itu dengan kondisi crowd yang seperti itu. Lalu tiba-tiba itu tidak dimungkinkan. Nah, lalu apa? Maka kegiatan perkuliahan untuk menunjang perkuliahan dipaksalah kondisi itu tidak memungkinkan, lalu metode pembelajarannya harus, saya katakan harus, memang tidak ada pilihan, harus e-learning dan mengandalkan teknologi untuk menghindarkan crowd tadi. Lalu saya ingat betul 3 minggu sebelum lockdown, kampus kami belajar dengan cepat, itu 1 minggu. Tadi kalau lihat Pak Uwes mengatakan ada 16% yang early adopter, kami ada tim kecil, cepat sekali mempelajari itu bagaimana cara melakukan e-learning dengan menggandeng dengan aplikasi yang disediakan oleh Sevima, yang pada waktu itu menggunakan platform online Edlink. Lalu kami mempelajari dengan cepat tim ini dan mengumpulkanlah dosen-dosen. Ini yang saya katakan kemudian bahwa kita harus masuk ke e-learning. Di mana di situ dikatakan flexible learning experience delivered through the use of information and computer technology to be accessible anytime, anywhere, by anyone. Kami punya pengalaman? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi pada waktu itu kita adopt sistem Sevima, kita pelajari, kalau tidak salah dibimbing oleh tim dari Sevima, lalu kemudian minggu berikutnya kita kumpulkan semua dosen tetap dulu, pada waktu itu masih dosen tetap.
Apa yang kita lakukan, sistem akademik dan sistem e-learning itu kita ajarkan dengan cepat bahwa semua dosen harus ikut, itu 1 minggu, juga dosen tidak tetap, lalu pada minggu berikutnya itu sudah dijalankan. Apakah sempurna? Tidak. Karena tadi kan yang Pak Uwais bilang ada tahap enhancement, lalu transformation. Kami baru pada tahap yang awal, yaitu yang tahap substitution dan augmentation. Apakah kami bisa melakukan modifikasi di mana-mana? Tidak sama sekali. Benar-benar hanya bagaimana supaya mahasiswa kami terselamatkan. Karena aturannya memang tidak bisa, tidak ada perkuliahan, lalu kita lockdown kampus, dan pada masa itu yang saya ingat 2 minggu tidak ada seorang pun ke kampus. 2 minggu karena kampus kami lalu didisinfektan. Disinfektan itu semua ruang dari laboratorium, kelas, ruang-ruang struktural, ruang rapat tidak ada terkecuali sampai ke toilet semua didisinfektan. Lalu saya baca bahwa disinfektan itu berbahaya sekali, jadi tidak dimungkinkan ke kampus. Kalau tidak salah itu harus 4 hari kosong setelah disinfektan. Lalu kemudian semua dosen dipaksa dari rumah melakukan menjalankan proses transfer knowledge itu dengan e-learning. Pada waktu itu saya ingat sekali bahwa sebagian juga menggunakan Zoom, tapi sebagian tidak, karena sebagian ada yang menggunakan forum diskusi. Kalau tidak salah di Edlink ada, tersedia itu forum diskusi. Lalu apakah itu mudah? Tidak. Akademik di kita itu ada sekitar 3 orang ya, yang benar-benar standby hanya untuk menunggu dosen-dosen yang menghadapi masalah. Dan apakah sedikit? Enggak, banyak sekali yang masih gaptek ya. Ini bagaimana, dan seterusnya. Ketiga staf ini benar-benar standby dari pagi sampai malam, karena kelas kami dari pagi sampai malam, dan kemudian seringkali juga menghadapi masalah yang beruntung kami kemudian kalau ada masalah yang terlalu sulit, kita bertanya kepada staf di Sevima yang juga standby pada saat yang sama. Jadi bisa bayangkan itu seperti area yang benar-benar saya membayangkan kalau perang mungkin seperti itu. Jadi semua orang di depan laptop dengan kepanikannya dan dengan keharusan untuk menyampaikan. Tetapi ternyata kondisi ini hanya berlangsung sebentar. Saya percaya banget di akhir kata Pak Halim tadi, saya lupa ya, bahwa manusia memang makhluk yang paling adaptif. Itu tadi ada kalau nggak salah yang saya baca itu. Dan benar, 1 minggu kita berantakan seperti itu, dan sesudah itu lancar. Apakah semua jadi jago? Mau nggak mau memang jadi seperti itu. Jadi kami sudah belajar bagaimana mengupload, dan bagaimana memberi pengajaran, dan bagaimana tugas-tugas itu kita minta dari dosen. Nah, saya mau menjelaskan dulu sebentar tentang IBN pada waktu pertama mengambil Sevima, bersama Sevima. Kami memang sudah menggunakan sistem informasi akademik secara digital. Kita mulai dari input awal ya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana penerimaan mahasiswa dilakukan dan online. Jadi di website kami itu bisa online, dan bagaimana tes juga bisa dilakukan dan online. Dokumen-dokumen bisa dilakukan dan online, meskipun kami juga meminta ada legalisir ijazah yang harus dikirim kemudian, karena itu menjadi dasar. Karena kita tahu kalau akreditasi dan sebagainya, itu penting sekali dokumen yang asli. Lalu kemudian pendaftaran semua data masuk lewat awal, lewat pintu depan, yaitu pintunya humas dan admisi di tempat kami. Lalu data itu kemudian bisa menjadi dasar feeder untuk sistem informasi akademik yang selanjutnya di belakang itu. Kami kemudian dimudahkan lagi di kelas, sistem absensinya, kami sudah menggunakan QR code yang juga semua sudah dijalankan dengan aplikasi, yang kemudian connect lagi ke absensi dosen, absensi mahasiswa, dan kemudian juga yang paling enak lagi itu sudah terkonek dengan keuangan.
Jadi amat sangat mudah bahwa keuangan bisa mendeteksi siapa yang sampai dengan UTS, cicilan pembayarannya lunas, atau siapa yang belum, siapa yang absensinya kurang sehingga UTS-nya UAS-nya tidak bisa ikut. Semua sudah sangat terbantu. Absensi dosen sudah mudah, dan berakhirnya di ujungnya kan tadi input, proses, terus output-nya. Di output-nya kita sudah bisa dapat transkrip mahasiswa dengan mudah, ujian akhir skripsi juga terdetek. Lalu kami memang ada syarat kalau mau ujian harus sudah memiliki 25 SKP. SKP itu dikumpulkan satu persatu dari seminar, dari kursus, pelatihan, dan semuanya, dan itu terrecord dengan sistem ini. Dan kemudian di ujungnya dari output itu, seperti kita tahu semua, PDPT juga sudah berjalan. Jadi sangat mudah. Tetapi ada satu yang kita tidak punya pada waktu itu, bahwa kami tidak menjalankan e-learning. Inilah yang kemudian dipercepat dengan pandemi COVID ini. Jadi menurut saya, pandemi ini itu benar-benar kayak apa ya, booster gitu untuk kemudian kita menjadi berani. Dan sekarang kalau kita tanya, apakah dosen semua berani menjalankan e-learning? Semua bilang bisa, sanggup. Dan waktu itu cuma sebentar, kami cuma diberi waktu tidak lama, dan COVID itu mengajarkan begitu banyak bagaimana orang harus survive dan struggling di situasi yang sangat mencekam ya kalau awal-awal itu. Kemudian saya lanjutkan berikutnya. Lalu kan kemudian sekarang dalam periode ini pemerintah DKI mengumumkan kita masuk ke dalam masa transisi hingga akhir Juni. Kita tahu bahwa sesudah ini kita harus masuk ke new normal life, di mana kita terapkan kebiasaan baru. Apakah ada yang berubah? Sangat. Dan apakah itu dipaksa? Sudah tidak. Itu built-in, embedded di dalam diri kita. Kemudian kita menjadi seperti itu. Lalu ini pun menjadi momentum socio-cultural transformation. Kita sudah masuk memang ke situ. Aduh, gimana? Putus. Oh, oke. Maaf tadi sedang apa itu. Nah lalu pendidikan dijalankan dengan mengandalkan teknologi memasuki yang saya bilang emerging technology environment. Saya baca apa sih emerging ini? Dia itu radikal novel kalau kita bilang. Radikal novel dan relatively fast growing teknologi dan tidak bisa ditawar. Apakah ada yang akan tertinggal? Saya kira tidak mungkin. Karena dosen yang tidak bisa menggunakan itu, lalu tidak bisa memang. Kita harus masuk ke dalam kapal yang sama-sama berangkat dengan teknologi dan environment-nya itu memang emerging teknologi. Saya lanjutkan dulu. Nah, tetapi kemudian saya berpikir sangat dalam tentang proses ini. Kalau tadi Mbak April membacakan masukan-masukan, enakan enggak e-learning. Kalau buat anak-anak kampus yang reguler, mereka akan pilih ketemu temannya. Karena sesudah belajar, mereka bisa bersosialisasi, ngobrol sana, ngobrol sini. Kegiatan UKM macam-macam bisa dilakukan. Dan kampus kami terbiasa menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan mengundang kampus lain, mengundang anak mahasiswa. Belum lagi mereka kan bersosialisasi, ketawa-ketiwi daripada tadi melihat katanya setiap hari ngeliat mukanya ibu bapaknya, daripada begitu kan mending lihat yang fresh di kampus. Nah itu yang saya kemudian berpikir bahwa ada 3 aspek penting loh dalam pendidikan. Yang pertama adalah knowledge, ini adalah kognitif. Ruang kognitif ini bahwa ada transfer of knowledge, kita setuju bersama. E-learning sanggup nggak? Iya bisa. E-learning bisa menyampaikan itu dengan sangat canggih, anytime, anywhere, dan place, kita bisa melakukan setiap saat. Skill bisa. Saya pernah lihat di YouTube bagaimana membuat telur asin. Kemudian bagaimana membuat hidroponik, dan saya melakukan dan jadi. Berarti kan skill tuh bisa. Tetapi ada satu yang saya pikir terus tentang asertif. Di situ ada attitude. Bagaimana leadership dibangun, bagaimana teamwork dibangun,
Bagaimana kemudian kerjasama bersama, bersosialisasi, mengembangkan kemampuan komunikasi dibangun tuh bagaimana? Apakah kemudian e-learning ini mampu? Saya berpikir terus bahwa di sisi attitude itu satu kalimat yang penting, harus ada human touch. Bagaimana ini human touch dibentuk? Apakah tadi seperti kata Pak Uwes bahwa 24 jam 7 hari? Bagaimana? Kita kan dalam misalnya berkegiatan di kampus, adu argumen antara mahasiswa, salah satu ngalah untuk kemudian menghasilkan hasil baik, bukankah itu membentuk sistem dan membentuk attitude untuk bisa membangun leadership, membangun networking, membangun teamwork yang solid? Nah, itu yang kemudian saya pikirkan ada sesuatu yang masih kurang di full e-learning seperti saat ini. Lalu saya berharap new normal nanti akan berbeda. Apa yang kemudian saya pikirkan bahwa blended learning itu yang menurut Graham mengatakan bahwa blended learning ada integration face to face and online instrumen. Jadi instruction. Jadi di sini ada blended, itu ada gabungan antara kita e-learning dan face to face. Saya pikir harus ada ini blended learning ini yang memungkinkan human touch itu terjadi. Nah, saat ini apakah bisa? Oh, bisa Bu, pakai ini bisa ada human touch. Tapi ada sesuatu yang hilang. Bagaimana tatapan mata kita meyakinkan, bagaimana semangat yang membakar yang kita bisa lihat dari muka itu nggak bisa. Dan itu yang menurut saya ada yang kurang. Itu yang kemudian kita berpikir untuk harusnya kampus-kampus melahirkan memang yang disebut blended learning, bisa berapa terserah persentasenya, bisa 70%, 30% face to face, bisa 50-50, bisa 80-20 terserah, tetapi harus ada saatnya di mana kita bertemu dengan mereka dan melakukan transfer sesuatu. Transfer sesuatu itu kalau saya, itu mentransferkan aura. Jadi yang berapi-api dari 16 orang, 16% early adopter, kemudian orang yang tahan banting itu harus ditularkan lewat mana? Kalau kita lewat begini apa bisa? Nah, itu yang kemudian saya jalankan tidak bisa. Kita harus melakukan sesuatu yang membuat kognitif, efektif, dan psikomotorik itu berkembang bersama untuk melahirkan lulusan yang tangguh. Maka kemudian blended learning bisa membaca dan memberikan solusi atas ini. Lalu saya kemudian berpikir, dunia ini berubah. Memang kunci awalnya pemicunya memang kita bilang itu pemicunya adalah si sang COVID itu yang kita bilang aduh benar-benar, tetapi setelah saya pikir mungkin memang ada itu untuk kalau orang Jawa bilang jongkrok itu apa? Jongkrok itu mendorong sampai kita sudah harus berhadapan-hadapan. Kenapa? Karena sekarang dunia itu infosfer kalau saya bilang. Infosfer itu apa? Atmosfer yang di dalamnya informasi. Informasi teknologi itu berseliweran, dan itu bisa nggak dihilangkan? Tidak bisa. Itu sudah menggelinding menjadi bola salju. Maka blended learning meningkatkan ya kemampuan mahasiswa yang mungkin tidak bisa. Saya harus menyampaikan begini. Ini mungkin dihadapi juga oleh PT-PT lain. Kita menghadapi kesulitan luar biasa dalam menerima pembayaran biaya kuliah. Mungkin Pak Halim tidak di kampus, jadi tidak merasakan, atau Pak Uwes. Tapi kami yang di kampus merasakan bagaimana mereka memohon cicilan, memohon keringanan, diskon, dan sebagainya. Kemudian apakah kita menolak? Kita juga harus survive. Jadi kita membuat program-program cicilan sampai sebanyak mungkin. Kemudian bagaimana UAS dijalankan dengan macam-macam cara, agar supaya mahasiswa kita tidak lepas gitu loh, tidak DO. Hanya karena kemampuan ini yang berkurang. Tetapi ini kan tetap aja menghadapi kesulitan. Lalu kita mengatakan begini, lalu kita ada di mana? Dunia pendidikan kan harus bekerja.
Maka kita mengatakan kita bisa membuat program yang lower cost. Blended learning salah satu yang bisa memicu lower cost. Tentu saja blended learning ini menggerakkan dosen tidak hanya menciptakan pola belajar yang kemarin yang kita serta merta dadakan harus siap, tetapi juga mengemasnya menjadi lebih menarik, seperti di shoot dulu, kemudian menyiapkan materi, lalu seperti artis sedikitlah ada edutainment-nya seperti itu, lalu kemudian itu kita jual dengan harga yang lebih murah. Intinya adalah menolong lebih banyak orang yang kesulitan keuangan untuk mencapai ini. Dan tentu saja itu tanggung jawab sayakah, kampus saya? No, itu tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab Sevima juga. Bagaimana menghasilkan proses menolong kita, kemudian juga menolong orang-orang lain lebih banyak untuk bisa lanjut kuliah dengan biaya yang lebih rendah. Masalahnya adalah apakah semua kampus siap dengan teknologi, apakah semua kampus mampu investasi di teknologi, itu hal yang berbeda. Nah, lalu batasan yang ada dalam new normal ini bagaimana? Kita tahu bahwa new normal sudah di depan mata, kita harus jalankan. Apakah new normal dengan banyak barrier itu bisa kita menangkan? Bisa. Saya bilang bisa. Cara memenangkannya dengan apa? Salah satunya dengan teknologi. Karena kita harus berhadapan-hadapan dengan itu loh, COVID itu yang kecil-kecil tapi cabai rawit banget. Maka teknologi menjadi satu, saya bilang, keniscayaan. Bahwa dia harus dapat memenangkan pertempuran ini di kehidupan new normal tadi. Memungkinkan seluruh barrier hilang, dan new normal menjadi sebuah budaya baru. Saya bilang budaya baru yang memang akan menyentuh salah satunya kehidupan dan budaya di perguruan tinggi. Sesudah ini pun banyak hal kita akan lakukan di kampus kami, slimming organisasi, masuk ke dalam teknologi yang kita memang harus invest lebih banyak di situ, kemudian mentraining dosen-dosen, merubah kemudian kondisi cara pandang mahasiswa. Tidak lagi manja, tapi kamu harus bertanggung jawab melalui e-learning, jangan duduk absen e-learning, lalu di-mute atau di video itunya dimatikan, lalu jalan-jalan, tidak bisa. Mereka harus berhadapan-hadapan dengan ujian dan masa depannya. Nah, mungkin juga di PKKMB, penerimaan mahasiswa baru, saya akan bicara banyak tentang bagaimana merubah mindset. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita semua, saya IBN, Pak Uwes, dan kemudian Pak Halim sebagai provider dan yang menghasilkan juga ada sistem informasi akademik, kemudian menyediakan platform untuk menyelenggarakan online dengan Edlink, apakah siap melakukan inovasi-inovasi yang bukan memberatkan kampus, tapi meringankan dan memberi arahan supaya kampus ini, semua kampus, bukan kampus IBN saja ya Pak, itu bisa berkembang. Nah, ini yang kemudian saya rasa menjadi tantangan yang harus kita menangkan. Nah, itu tadi yang harus saya sampaikan. Nanti Bu bisa juga, saya akan menceritakan bagaimana kami jatuh bangun, tetapi saya di akhir ini kenapa kemudian ada kalimat dengan blended, karena blended juga salah satunya tatap mukanya adalah kita bagaimana kerja di studio. Kami punya komunikasi, ilmu komunikasi yang juga ada studio mini untuk menghasilkan TV ya, seperti syuting dan sebagainya. Kemudian teknik kamera, lighting, belum lagi anak-anak manajemen atau anak-anak komputer harus bekerja di depan lab di bawah pengawasan dosen dan sebagainya. Ada kalimat yang saya lupa ini, sepertinya sih ada quote dari China ya, dia bilang begini, jika hanya mendengar, besok kita akan lupa. Jika hanya melihat, kita mungkin ingat, tetapi belum tentu bisa. Namun jika kita berbuat, kita tidak hanya ingat, tapi juga pasti bisa.
Artinya, apakah kita hanya mendengar e-learning cukup? Apakah juga kita melihat juga cukup? Kita juga harus ada lab-lab yang kita harus berlatih. Maka kemudian saya bilang, welcome to the new normal era. Mari kita kalahkan dengan teknologi dan niat untuk menjadi 16% early adopter. Terima kasih. Ya.